Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Qala habibuna wa safiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu minal 'amil idza 'amila an yuhsina. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang sifatnya berpindah-pindah. Ini ada suatu maksud, ada tujuan yang agung. Kita dahulu di alam ruh, pindah ke alam kandungan, sekarang ada di dunia. Kira-kira ada maksud tertentu enggak? Ada maksud enggak? Sebagaimana kalian, andai kata ya, kalian hari-hari di pesantren, satu saat akan dikirim kemana? Ke Citaraya atau kemana? Ada maksud nggak? Kesana tuh ada maksud. Nggak ada ceritanya disia-siakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kirim manusia ke panggung dunia ada maksud, maka diperhatikan kali kehidupan manusia ini. Jangankan perbuatan-perbuatannya, bahkan yang terbesit dalam hatinya pun ada dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dan utama, maksud agung Allah ciptakan manusia ini untuk apa? Ayat tadi, untuk apa? Untuk apa? Agar manusia mau beribadah, mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Gak aku ciptakan jin dan manusia kecuali kalau ada ilah jatuh setelah halaman ini. Biasa kalau dalam balaghahnya punya fungsi untuk menghasar. Enggak semua ilah yang jatuh setelah kalam manfi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, ini namanya kalam manfi. Enggak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, maka kata ibadah ini umum. Ibadahnya bukan cuma sholat saja, bukan cuma baca Quran saja, bukan cuma ngaji kayak kalian saja, bukan. Ini bagian dari ibadah. Tapi ibadah ini adalah apa yang saya sampaikan? Ibadah ini apa? Ibadah, tak sering dengar kan? Hari-hari beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Ibadah ini apa? Ibadah, biar nggak ngantuk. Sebenarnya kalau langsung sampaikan apa? Ibadah. Apa? Di belakang ada yang menjawab. Kullu af'al wa aqwal, seluruh perbuatan, pengucapan atau tingkah laku yang menunjukkan sebagai hamba Allah itu namanya ibadah. Jadi enggak cuma sholat saja. Sholat termasuk ibadah yang terpenting. Baca Al-Quran termasuk ibadah yang paling penting.
Tapi ibadah ini umum, bukan itu saja. Bahkan kalian menyingkirkan hal-hal yang kiranya menyakitkan orang dari jalan saja, itu kalau dipersembahkan sebagai menunjukkan sebagai hamba Allah, termasuk dalam ibadah. Ada masjid, jaga kebersihan, jangan malah ngotori masjid. Ini termasuk bagian dari ibadah. Jangankan itu, bahkan laku kita, tingkah lakunya kita, senyum aja termasuk bisa. Senyum, apa beratnya ngangkat bibir? Tabassumuka ala wajhi aika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Ya, Ustaz mau sedekah pakai uang, nggak punya uang. Mau sedekah pakai tenaga saya lemah. Mau sedekah pakai apa? Pakai benda-benda, barang-barang, makanan belum dapat kiriman misalnya. Terus apa? Minimal senyum aja. Tapi jangan keterlaluan. Jalan senyum terus mulai gini mungkin ada. Kira-kira diperhatikan, diposisikan, walaupun pakai cadar, senyum nampak nggak? Nampak. Ustaz aja tahu yang kira-kira senyum. Yaudah senyum, depan senyum. Apa beratnya? Senyum udah bagian dari ibadah. Maka seluruh perbuatan atau perkataan kita ini kalau menunjukkan sebagai hamba Allah, itu namanya ibadah. Apalagi seorang perempuan ini bagaimana kalian, jangankan kok masalah pesantrennya, bagaimana diri pun di manage benar. Bagaimana saya akan bisa ngatur pesantren, ngatur rumah tangga kalau memanage diri saya aja nggak bisa? Atur diri kita ini bagaimana menjadi perempuan sang abidah, sehingga tiada hari, tiada waktu tanpa beribadah, sehingga dengan ibadahnya akan bisa menyelesaikan masalah. Sebagaimana banyak kisah-kisah zaman dahulu yang Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah-masalahnya asbab perempuannya rajin beribadah. Ada seperti itu. Dahulu Sayyidah Maryam, singkat cerita, beliau kan menjadi rebutan antara rahib sama Nabi Zakaria. Siapa yang akan mendidik, yang akan membesarkan, yang akan merawat Maryam ini? Singkat cerita siapa? Nabi Zakaria. Maka dibuatkan dari suatu mihrab. Ada dalam satu kitab disebutkan mihrab itu dibuat memang khusus sama Nabi Zakaria. Cuma Nabi Zakaria saja yang bisa masuk ke mihrab itu. Jadi kayak apa jalannya ya? Pernah nengok tempat Riyadhah tirakatnya Syekh Siti Jenar? Pernah loh? Di itu kalian gak pernah bawa kayak gitu ya? Tempatnya ini kadang gak setiap orang bisa. Jangankan mau melewati aja belum mati. Dulu diceritakan mihrab yang dibuat ibadah Sayyidah Maryam itu nggak ada yang bisa ke situ kecuali Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi anehnya, kullama dakhala mihrab, maka Nabi Zakaria nengok, kok ya Maryam anna laki hada, nengok makanan ini, makanan-makanan yang buah segar. Di musim panas buah, musim dingin pun ada. Di musim dingin buah, musim panas pun ada. Aneh nggak kira-kira? Ataukah kira-kira ketupai atau apa? Burung, kelelawar bawakan makanan situ? Andai kata itu bawakan, hakikatnya siapa yang ngasih makanan? Siapa yang ngasih? Yang ngasih siapa? Allah Ta'ala hakikatnya. Asbabnya apa? Rajin ibadah dalam mihrabnya.
nggak sempat nyangkul, nggak sempat ngangkong, nggak sempat dodos, nggak sempat ngerabu, nggak sempat jualan di mihrab aja. Tapi rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seperti itu, ada. Sampai ya Maryam anna laki hadza. Qalat, apa yang Maryam jawab? Hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli. Siang ada ikut ngaji tentang Bani Israel kan? Bani Israel setelah menjalani perjalanan yang lama, singkat cerita ada di lembah Tih. Berapa lamanya di lembah Tih? Dalam tafsirnya pernah dengar belum? Sewaktu Bani Israel itu Allah taruh di lembah Tih, berapa tahun? Dalam sebuah terbuka sawi itu ada di mana? Ada arba'ina sanata. Jadi tinggal di lembah Tih selama 40 tahun. Lama enggak? Kalian andai kata tersesat di tengah hutan Jambi sana, 1 bulan aja terasa lama enggak? Lama. 1 tahun lama. Ini 40 tahun. Sementara manusia hari demi hari butuh makan enggak? Butuh makan. Butuh minum enggak? Butuh. Oh, apa yang terjadi? Tapi masalah namanya lembah Tih. Kalau di daerah gurun sana itu nggak kayak di Indonesia banyak pohon kayak gini. Nah, ya kayak sepanjang padang-padang pasir aja kadang. Terus apa yang terjadi? Kepanasan nggak? Kepanasan. Tapi anehnya ketika Bani Israel ini memang masih taat pada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, maka masalah kepanasan pun Allah lindungi dia. Lindungi apa? Wa dhallalna 'alaihimul ghamama. Iya. Maka dilindungi dengan awan. Mau jalan sana kepanasan, awan. Ibarat kalian ada hujan pakai payung, ada. Bani Israel dilindungi. Sampai Bani Israel kan sampai ada berapa? Kabilahnya ada 12 suku. Maka Allah paham dari 12 suku ini yang seleranya berbeda-beda. Maka ketika haus, apa yang terjadi? Lembah. Ini lembah, bukan di hutan yang penuh mata air. Terus apa yang terjadi? Oh, Nabi Musa suruh mukul idrib bi'asal hajar. Pukul batu, fajarat min husnata asrata. Keluarlah, memancar, muncrat istilahnya. Dengan satu pukulan muncul 12 mata air dengan rasa yang berbeda-beda. Oh, siapa yang membuat semua itu? Pembuat pam sekarang, mana pembuat pam yang sehandal itu dengan satu pukulan menumbuhkan 12 mata air dengan rasa yang berbeda-beda? Ada yang buat pam sekarang bisa kayak gitu? Nggak ada. Namun Bani Israel waktu itu masih taat benar kepada Allah Ta'ala, beribadah benar kepada Allah Ta'ala, sehingga masalah minuman dijamin. Jangankan minuman, makanan pun dijamin. Kalau kelaparan pakai apa? Wa anzalna 'alaihim manna wa salwa, turun manna wa salwa. Ada yang mengatakan kayak sate burung atau kayak apa? Kayak ayam bakar. Turun dari langit. Allah turunkan manna wa salwa. Ini kapan? Tatkala masih pada mau beribadah. Kalau sudah nggak taat, sudah nggak mau ibadah, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada di surat Al-A'raf yang biasa siang dikaji itu,
menceritakan nanti ujungnya karena kezalimannya dibinasakan semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan ibadah, maka kita masuk dalam riwayat yang tadi dibaca di awal. Innallaha ta'ala yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsina. Apa lah? Innallaha ta'ala yuhibbu minal amil. Catat. Innallaha ta'ala yuhibbu minal amil. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai dari seorang yang beramal. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai dari seorang yang beramal. Innallaha ta'ala yuhibbu minal amil. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai dari seorang yang beramal. Idza amila ayyuhsina, ketika beramal maka dia memperbaiki akan amal-amalannya itu. Idza amila ayyuhsina, ketika beramal memperbaiki amalnya itu. Innallaha ta'ala yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsina. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai dari orang yang beramal. Ketika beramal dia memperbaiki amalan-amalannya. Amal itu jangan asal beramal. Jangankan baca Al-Quran, jangankan makan, jangankan tidur, apalagi jangankan sholat. Sholat ini ibadah yang terpenting. Iya. Bahkan ada masalah kita suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Bahkan ada ulama katakan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat tugas kepada hamba itu untuk mengerjakan sholat ini untuk menyelesaikan masalah. Bahkan dikatakan sebenarnya nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sholat. Loh, tapi Ustaz, kita sering sholat masalah bertumpuk-tumpuk. Mutunya sholat kita berarti yang bermasalah. Mutunya, kualitasnya sholat kita yang masih jauh. Dulu sahabat dengan sholatnya yang sakit cepat sembuh bisa, dengan sholatnya yang lama nggak hujan jadi hujan bisa. Jadi dengan sholatnya turun pertolongan Allah bisa. Pernah dengar ceritanya Abang Ulik? Abang Ulik pernah dengar? Dihafal nanti doanya ya. Ustaz aja suka dengar cerita. Kalau mau buka dalam nggak ada kitabnya. Dalam Hayatus Sahabah juz 3. Abang Ulik ini seorang pedagang. Dia terkenal dengan seorang yang nasik. Nasik ini apa? Ahli ibadah. Seorang pedagang yang wara. Wara ini apa? Menjaga kehormatan. Istilahnya yang subhat aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Di samping itu hari-hari dengan pekerjaannya, maka Abang Murid ini singkat ceritanya dia lagi membawa barang, jumpalah seorang perampok menyamar jadi nampak kayak orang bagus. Maka ketika di jalan, di tengah jalan, istilahnya di apa, jalan yang nggak ada penduduk, nggak ada pemukiman, di situ apa yang terjadi? Si perampok mengeluarkan pedang. Ini bukan cerita yang pakai tumpah, ini bukan cerita yang di Fadilah Amal, bukan.
dalam haid usaba. Maka perampok ini mau ambil harta bendanya sama nyawanya. Oh, kata pemilik, silahkan engkau ambil harta benda, yang penting jangan bunuh aku. Kata perampok apa? Oh enggak, ma uridu illa damaka, aku enggak menghendaki kecuali kematian kamu saja. Artinya kalau sang pedagang ini dibunuh, nanti semuanya bisa dimiliki ya. Tapi kalau benda-benda dimiliki gak dibunuh, nanti bisa nuntut lagi, maka akan dibunuh. Maka minta izin, singkat ceritanya, idzan bis sholat, maka minta izin agar bisa mengerjakan sholat. Sholli ma batalaka, silakan kamu sholat, nggak ada yang bisa nolong. Singkat cerita sholat. Setelah sholat 4 rakaat, maka muncullah doa. Doanya apa? Apal ya? Doanya apa? Ya Wadud ya Dzal Arsil Majid ya fa'ala lima yurid, as'aluka bi'izzatika allati la turam wa mulkika alladhi la yudham wa binurika alladhi mala arkana arsika an takfiyani min syarri hadzal misi ya mughithu aghithni. Berapa kali? Maka Abang Mulik doa itu apal, dihafal dah tuh. Ustaz seneng apal. Ya Wadud, apa artinya? Wahai Zat yang Maha mencintai. Ya Dzal Arsil Majid, yang punya ars yang agung. Ya Dzal Arsil, ya fa'alan lima yurid, wahai Zat yang boleh mengerjakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya fa'alan lima yurid. Terus setelah menyanjung-nyanjung baru minta as'aluka, itu pun masih menggunakan dengan ismul a'zamnya Allah. As'aluka bi'izzatika lati la turam, ya Allah, aku memohon kepada engkau bi'izzatika, dengan kemuliaan engkau. Cara minta adanya gitu dia. As'aluka bi'izzatika allati la turam. Jadi bi'izzatika allati la turam, maka doa-doa itu diiringi dengan sanjung-sanjungan kepada Allah Ta'ala. Singkat cerita, karena waktunya terbatas juga, singkat cerita, maka Abah Mulik dalam ceritanya berdoa berapa kali? 3 kali. 1 kali doa diceritakan, langit itu getar. Ini ada apa ini? Karena apa? Kok tahu kayak gini? Karena ada seorang penunggang kuda yang datang kepada Mbak Mulik. Singkat ceritanya, dia membunuh perampok yang tadi mau merampok Abah Mulik ini. Maka ditanya, kisana, siapa engkau? Man anta? Maka sang kisana yang penunggang kuda ini jawab, ana malaku ahlis sama rabiah, saya malaikat penghuni langit yang keempat. Masya Allah. Jaraknya berapa meter? Enggak meter lagi, berapa kilo langit bumi ini? Apalagi langit yang keempat sana. Berapa kilo kira-kira? Tapi maha kuasa Allah, sekejap dengan doa sekali sampai. Siapa yang menolong? Asbab apa? Ibadahnya apa? Pertama, sewaktu engkau doa yang pertama, langit getar. Sewaktu kamu doa yang kedua, aku dengar udah sampai pada menjerit. Sewaktu doa yang ketiga, maka ada dikatakan silahkan, istilahnya kalau kamu mau menolong. Singkat cerita, maka turun ke bumi menolong Abang Mulik. Walhasil sehingga perampok
Allah selamatkan dari perampok dan selamat harta bendanya juga. Asbab apa yang menyelesaikan masalah? Asbab ibadahnya hamba muhlim. Artinya masalah-masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan ibadahnya. Maka targetkan setiap diri kita jadi seseorang, jadi hamba yang mutu ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biar mutu gimana? Ya pasti sebagaimana dalam riwayat, innallaha ta'ala yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsina. Allah senang, Allah cinta dari orang yang beramal, ketika beramal memperbaiki amal itu. Sekarang banyak orang beramal tapi nggak menengok akan mutunya amal. Ada seperti itu. Banyak orang yang sholat tapi adab-adab sholat nggak gitu terpakai. Ada nggak? Masih ada, bahkan banyak orang yang mau datang ke masjid tapi nggak memakai adab-adab masjid. Ada nggak? Ada. Masih ada orang yang mau belajar, ya, orang yang mau tapi begitu duduk langsung tidur misalkan. Kira-kira pakai adab-adab nggak? Nah, ini masalah. Orang mau belajar tapi nggak pakai adab-adab belajar, bisa nggak? Bisa. Oh, ini namanya nggak yusina. Maka idza amila ayyusina, ketika beramal memperbaiki amal itu. Bagaimana amal saya ini menjadi amal yang terbaik, amal yang mutu, amal yang berkualitas. Maka mesti kita pelajari. Kalau mau sholat, diawali dari wudunya, sebelum wudu apa dengan banyak zikirnya, istighfarnya. Setelah itu wudu dengan kerjakan adab-adabnya, sunah-sunahnya. Setelah itu sholat mulai dari takbirnya sampai salamnya dipelajari yang benar. Hubungan batiniah, kehusukan, konsentrasi, hudurul qalbi, menghadirkan hati ke hadapan Allah, ke hadapan Allah. Oh, dipelajari benar. Yang udah dipelajari benar, kadang belum benar. Termasuk di penghujung, amal akan mutu kali ketika didasari dengan keikhlasan. Tergambar ya, amal akan lebih bermutu ketika didasari dengan keikhlasan. Amal apa saja, maka biar amal kita mutu, maka dasari dengan keikhlasan. Karena ada dikatakan amal tanpa keikhlasan bisa tertolak, mardud, gak diterima. Tapi dengan keikhlasan maka bisa diterima. Oh, pantas sampai ada dalam riwayat, ya Muhammad, akhlis dinaka yakfikal qalil. Akhlis dinaka yakfikal qalil. Ikhlaskan dalam amal agama ini, maka sedikit pun akan mencukupi, apalagi banyak, kan gitu mafhumnya. Sedikit aja sudah mencukupi. Catatannya apa? Ikhlas. Karena amal yang ikhlas sedikit bisa dilipat gandakan sampai 10, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 70, bisa dilipat gandakan sampai 700. Memang dia amalnya ikhlas benar. Terserah Allah. Allah yudhaifu liman yasha. Satu amalan Allah gantikan dengan surga yang 10 kali lipat dunia. Bisa. Nggak jadi kendala, nggak jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini belajar bagaimana dalam beramal ini kita kualitaskan amal kita. Di antara setiap kita kan ingin jumpa Allah. Iya. Kalau jumpa Allah apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih apa? Kan kita pengen jumpa sama Allah kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih, pesannya apa? Falyamal amalan sholiha. Falyamal sifatnya apa itu? Itu amr itu.
kemasan, maka sebaiknya beramalah dengan amal yang bagus. Sebenarnya mudhari kemasukan dalam amr jadi amal. Fal ya'mal amalan sholihah. Pesan yang kedua apa? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi jangan kamu menyekutukan dengan ibadahnya ini kepada satu pun, kepada sedikit pun, kepada sesuatu pun, jangan. Wala tusrik bihi, wala tusrik bihi, wala tusrik bihi, wala tusrik bihi. Satu pun jangan sampai menyekutukan. Bagaimana maksudnya apa? Bagaimana dalam kita beribadah, beramal soleh, jangan sampai menyekutukan kepada perkara-perkara yang lain. Seperti kalian katakanlah ya, bangun malam tahajud, kok pengennya biar kawan-kawan memandang saya adalah ahli tahajud. Naudzubillah. Mulai berarti setan mulai akan goda ini, ada dalam perangkapnya. Maka sebelumnya kita mesti kontrol, kita persembahkan bangunnya semata mencari ridho Allah, jangan mencari sanjungan kawan, apalagi mencari tambah nilai biar dinilai sama ustazah, biar dinilai tambah nilai sama ustaz. Oh, bukan itu. Maka ibadah persembahkan semata karena Allah. Di antaranya untuk memudahkan sifat-sifat ikhlas ini, mencari tempat yang sepi. Kalau ada yang sendirian beramal, yang kira-kira kita sendirian di mana ya? Apakah di ujung, di sudut, di kamar yang atau di mana ini? Nah, artinya kalau kita sendirian, kita mau riak sama siapa? Lama nggak ada orang, kita dikirnya sambil galing-galing atau apa, derasnya atau apa, ngapalnya atau apa, sendirian. Kalau kita beramal kok masih ada kawan-kawan, nah, ini baik nggak? Kalau amal dengan ada dua kemungkinan. Ada sisi lain mungkin lebih baik seperti itu, mungkin sisi lain lebih jelek. Kalau hati belum bisa menata, menyusun, sehingga dengan ada kawan-kawan kayak gini kan rame, langsung bangun di depan sholat sunat, biar dapat nilai, ditengok sama kawan-kawan. Oh, ini bahaya, bisa masuk dalam syirik khafi. Tapi ketika ternyata dengan amalan itu ada kawan-kawan banyak, langsung buat amalan, entah sholat sunat atau dengan zikirnya atau apa, tapi dengan amalan yang terang-terangan ini malah bikin menyemangatkan orang. Yang tadinya dia nggak tahu itu jadi tahu itu, yang awalnya nggak tahu fadilah itu jadi tahu fadilah itu, yang awalnya nggak mau dikir jadi nggak dikir. Oh, saya nih kalau tengok sesi fulan itu jadi ingat Allah SWT. Ini masalah. Nengok kita, nengok kalian, orang jadi ingat Allah, luar biasa. Kita berzikir pada Allah nilainya tinggi, lebih tinggi lagi bikin orang lain jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka awal-awal untuk melatih diri biar hati kita tersusun rapi, hati kita ada sifat keikhlasan, gak ada kemusyrikan atau nyekutukan hal-hal yang lain, maka mencoba beramal tuh yang menyepikan diri. Ketika malam pas sepi, oh di situ. Maka di situ diantara langkah-langkah agar bagaimana amal kita ini berkualitas atau mutu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mesti perbaiki. Maka kalian hafal, innallaha ta'ala yuhibbu minal amil idza amila ayyusina. Allah senang, Allah cinta dari orang yang beramal, ketika beramal dia
memperbaikinya. Maka memperbaiki ini harus kita pelajari, memperbaiki segi dohir, segi batin, bagaimana mesti kita perbaiki. Ibarat HP, bukan cuma casingnya aja ini perbaiki, tapi dalam-dalamnya pun juga dijaga akan mutunya. Semoga Allah beri paham, Allah beri kekuatan untuk mengamalkannya, insyaallah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Doa ini huwal habibun nabi turja syafa'atu li kulli haudi minal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'anal. Assalamualaikum